apa itu Al-Hajj ayat 46 ya 46 itu coba. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Qulub itu jamak dari qalbun. Tempat qalbun itu fis sudur. Sudur jamak dari sodrun. Jadi qalbun itu tempatnya di dalam soder. Nah, qalbun itu tempat terpancarnya nurul iman, cahaya keimanan. Kalau soder tadi cahaya keislaman. Orang kalau sudah menerima Islam, itu berarti Islam, cahaya Islam sudah tembus ke dalam dadanya. Kemudian cahaya Islam itu akan bersemayam di dalam qalbunya menjadi cahaya iman. Kemudian sesudah itu ada fuad. Fuad itu mata hati sebagai eksekutor. Itu fuad. Qalbun tadi sebagai filter karena cahaya keimanan. Maka qalbun tadi sebagai filter antara yang hak dan yang batil. Yang membedakan hak dan yang batil itu qalbu. Karena di qalbu itulah bersemayam iman. Maka orang yang beriman dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Begitu sudah tahu ini hak, ini batil, memutuskan apakah mengikuti yang hak atau mengikuti yang batil, itu pekerjaannya fuad. Kalau qalbu tadi hanya sebagai filter. Begitu tahu ini hak, ini batil, kemudian harus segera memutuskan mengikuti yang hak atau yang batil, taat atau maksiat, itu pekerjaan dari fuad. Maka yang kata Allah wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal absar wal apa itu wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi fuad itu yang menentukan mau ikut yang hak mau atau yang batil, itu sisi dalam kita. Terus kemudian ada syaghaf berikutnya. Syaghaf ini tempat terpancarnya nurul mahabbah, cahaya cinta. Qad syaghafaha hubba. Nah, coba diingat itu Quran surat Yusuf ayat 30. Surat Yusuf surat 12 ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan hatinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau ada istilah cinta itu dari mata turun ke hati, itu yang dimaksud hati di sini syaghaf, bukan qalb, bukan fuad, bukan sodr, tapi syaghaf. Qad syaghafaha hubba.
rasa cintanya terhadap Yusuf itu sudah sangat mendalam sampai berada pada hatinya yang terdalam, yaitu syaghaf. Sehingga syaghaf itu terpancarnya nurul mahabbah, cahaya kecintaan. Maka ibu-ibu, kalau suami panjenengan KDRT kasar, itu syaghafnya nggak jalan. Syaghafnya itu terkunci mati, itu tertutup rapat. Begitu pula kalau para istri tidak bakti pada suami, padahal suami itu kebijakannya tidak menyimpang dari Islam, para istri juga tidak punya syaghaf itu. Syaghafnya tidak berjalan, karena syaghaf ini tempat terpancarnya cahaya cinta. Itu di hati yang disebut oleh Allah dalam Yusuf ayat 30 ini sebagai syaghaf. Kemudian sesudah itu ada lub, sisi dalam manusia berikutnya ada lub. Lub jamaknya albab. Maka sering kita dengar ayat Allah ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang yang berakal sehat, cerdas berpikirnya. Karena dia berpikir dengan hati, lubuk hatinya yang terdalam, bukan berpikir dengan hawa nafsu. Kalau hanya berpikir dengan kecerdasan otak, itu hanya berpikir dengan hawa nafsu. Kalau berpikir dengan hawa nafsu, pasti bengkok cara berpikirnya. Bengkok karena tidak mungkin sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Orang yang hanya berpikir dengan hawa nafsu, meski otaknya cerdas, akalnya bodoh. Akalnya tidak cerdas karena berpikir dengan hawa nafsu, bukan berpikir dengan lubuk hatinya yang terdalam. Maka ulul albab itu orang-orang yang berakal sehat. Dia menggunakan lubuk hatinya yang terdalam. Setelah berlapis-lapis tadi ada cinta, ada kemudian cahaya keimanan, cahaya keislaman. Dia berpikir dengan imannya, dia berpikir dengan Islamnya, dia berpikir dengan kecintaannya kepada kebenaran. Maka pola pikirnya akan lurus, tidak akan menyimpang seperti kaum Lantardo itu. Kemudian sesudah itu ada sisi dalam manusia yang disebut sir. Sir itu hati yang menyimpan rahasia apapun, baik rahasia itu baik ataupun buruk. Meski tidak diucapkan kepada manusia, semua yang dirahasiakan oleh manusia, di situ ada Allah yang maha mengetahui. Kita menyimpan rahasia yang buruk, sangat buruk, tidak kita sampaikan kepada orang lain sekalipun, Allah maha mengetahui. Kita punya niat berbuat buruk pada orang lain, itu Allah maha mengetahui. Kita berbuat zalim, niatan zalim, niat berbuat makar pada orang lain, merencanakan niatan jahat, rencana jahat, disembunyikan, tidak diberitahukan kepada orang lain, Allah maha mengetahui. Karena di balik sir itu ada Allah. Ini sisi dalam manusia yang disebut nafas itu. Jadi berlapis-lapis. Dan ini semua lapisan sisi dalam manusia ini hanya bisa lurus sesuai fitrahnya kalau pemilik sisi dalam ini membuka dirinya, membuka hatinya untuk disapa oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sodernya dibetulkan oleh Quran dan Sunnah, kolbunnya dibetulkan oleh Quran dan Sunnah, fuadnya juga dibetulkan oleh Quran dan Sunnah, begitu seterusnya. Yang bisa merubah sisi dalam kita hanya kita, baru Allah campur tangan. Kalau kita tidak punya niatan merubah sisi dalam,
selamanya Allah tidak akan campur tangan merubah sisi dalam kita. Kan ketetapan Allah begitu. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaannya sendiri. Kalau saat ini posisi kita berada dalam keadaan atau posisi yang sedang menentang Allah, durhaka kepada Allah, naudzubillah. Kalau kita tidak mau berubah, tidak punya tekad untuk berubah karena Allah, selamanya Allah tidak akan merubah keadaan kita. Sampai mati kita tetap akan berada dalam kedurhakaan, naudzubillah. Sampai mati tetap akan berada dalam ketidakjujuran, kebohongan, kecurangan, kedzoliman, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai mati loh. Allah hanya akan turun tangan kalau kita punya azam yang kuat untuk berubah, berbenah menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa. Baru Allah bantu kita untuk berubah. Jangan berharap Allah akan turunkan bantuannya kalau kita tidak punya niatan, tidak punya tekad untuk berubah. Ya itu. Maka kalau sisi luar itu agak rapuh, tidak masalah. Yang penting sisi dalamnya kuat. Menguatkan sisi luar yang rapuh itu lebih mudah daripada membetulkan sisi dalam yang hancur. Sisi luar itu kan hanya fisik manusia. Kalau fisik manusia rapuh itu lebih mudah untuk menguatkan. Tapi kalau yang rapuh sisi dalamnya, nafasnya, sehingga yang berkuasa pada nafas itu fujur bukan takwa, untuk menjadikan nafas yang fujur ini menjadi nafas yang bertakwa, itu sulit. Ibarat kata begini Bapak Ibu, membangun gedung ini sisi luar bangunan ini, itu lebih mudah daripada membangun akhlak penghuni-penghuni gedung ini. Membangun majelis ini dari bangunannya itu lebih mudah daripada membangun akhlak orang-orang yang duduk di dalam majelis ini. Ya. Kalau membangun sebuah bangunan, asal ada arsitek, ada dana, ada yang mengerjakan, selesai bangunan. Begitu selesai, mereka yang terlibat dalam pembangunan ini sudah pergi pulang ke rumah masing-masing. Tetapi pembangunan akhlak bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis ini itu tidak ada kata selesai. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, ibaratnya dari buayan sampai liang lahat. Bangun infrastruktur itu mudah karena itu hanya sisi luar. Yang sulit itu membangun sisi dalam manusianya, yaitu akhlak. Itu yang sulit. Kalau infrastruktur itu mudah sekali. Cukup ada arsitek, ada dana, ada yang ngerjakan, selesai sudah. Maka kalau mohon izin kami bertanya kepada Bapak Ibu, infrastruktur itu bangunan seperti gedung kita ini peradaban atau modernitas? Peradaban atau modernitas? Modernitas infrastruktur itu. Lah infrastruktur itu dari modernitas bisa menjadi peradaban kalau orang-orang yang ada di dalam kemodernan infrastruktur itu akhlaknya baik, taat pada Allah dan Rasul, maka bangunan itu akan menjadi bangunan peradaban, infrastruktur peradaban. Tapi kalau hanya infrastruktur begitu saja, ya sudah, itu hanya bagian dari modernitas, bukan bagian dari peradaban. Karena peradaban itu mengutamakan pembangunan sisi dalam. Sebagaimana zaman Nabi dulu, sudah ada Romawi, sudah ada Persia,
dengan bangunan-bangunannya yang elok. Bangunan terbaik, termewah pada zaman Nabi bagi kaum muslimin itu hanya Masjid Nabi. Dan ketika hujan turun, hum yasjuduna fil wahl. Beliau-beliau itu sujud di dalam Masjid Nabi itu di atas tanah yang berlumpur. Ini menandakan bangunan termewah milik umat Islam pada saat itu, Masjid Nabi itu pun masih terocoh ketika hujan. Dari sisi bangunan sangat tertinggal jauh, tapi dari sisi peradaban juara. Karena semua manusia yang berada di dalam Masjid Nabi itu akhlaknya betul-betul karimah, betul-betul tunduk patuh pada Allah sepenuh hati, totalitas betul. Maka Islam terpancar ke seluruh penjuru bumi, berawal dari bangunan yang ketika hujan itu berlumpur tanahnya, terocoh. Namun peradaban Islam terpancar dari situ sehingga menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ini namanya peradaban. Perbedaan antara peradaban dengan modernitas itu di sini. Gedung ini bangunannya hanya akan tetap menjadi bagian dari modernitas kalau orang-orang yang duduk di dalam majelis ini, dalam gedung ini, akhlaknya tetap madmumah. Tapi kalau gedung ini bisa merubah akhlak manusia dari madmumah menjadi karimah, gedung ini menjadi gedung peradaban. Itu perbedaan antara peradaban dengan modernitas. Lah kalau gedung ini dianggap peradaban, meski akhlak di dalamnya berantakan, dianggap peradaban. Kalau hanya bangun gedung begini nih, orang di luar Islam, negara-negara maju sana, bangunannya, infrastrukturnya lebih top-top, mewah-mewah, lebih mewah-mewah. Apa iya itu peradaban? Kan tidak, itu hanya bagian dari modernitas saja. Nah, untuk berperadaban, sisi dalam yang utama, sisi dalam. Terus yang ketiga tadi apa? Yahudi dan Nasrani itu agama atau umat atau kaum? Inna dina indallahil Islam. Yang namanya agama hanya Islam. Yahudi dan Nasrani kalau menurut Allah itu bukan agama, itu kaum, itu umat. Karena Allah tegaskan inna dina indallahil Islam, namanya ad-din, namanya agama hanya Islam. Sehingga Yahudi dan Nasrani itu bukan agama, tapi itu kaum. Ya, ada lagi. Kemudian dari brosur halaman 4. Masih berapa pertanyaannya? Masih agak banyak. Wah, berarti tidak bisa selesai jam 11 ini ya. Ayo terus. Di surat As-Saff ada kabar gembira akan datang setelah Nabi Isa, yakni Ahmad atau Muhammad. Mohon penjelasan hubungannya dengan takdir, bahwa Allah akan mengutus seorang Rasul. Hubungannya dengan apa? Dengan takdir. Takdir. Ya, takdir. Takdir. Ya. Kenapa? Apa hubungannya? Bahwa Allah akan mengutus seorang Rasul. Gimana ini pertanyaannya? Mohon penjelasan bagaimana hubungannya dengan takdir. Coba diulangi, gimana pertanyaannya itu? Ayat ini, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terus bagaimana hubungannya ayat ini dengan takdir dari Allah yang akan mengutus seorang rasul? Ini gimana?
Maksud pertanyaannya bagaimana? Coba diulangi itu. Mohon penjelasan ayat tadi hubungannya dengan takdir bahwa Allah akan mengutus seorang rasul. Gimana? Saya kok tidak pahami pertanyaannya, nggak bisa nangkep saya. Memang Allah sudah takdirkan bahwa akan ada khatamul anbiya, khatamul mursalin, akan ada penutup para nabi, penutup para rasul. Allah sudah takdirkan itu jauh-jauh hari. Bahkan di setiap kitab suci sebelum Al-Quran yang Allah turunkan, di setiap rasul yang Allah utus untuk menyeru umatnya, Allah sudah sebutkan itu bahwa nanti akan datang penutup para nabi, penutup para rasul. Sehingga tidak ada umat yang tidak tahu, karena semua rasul sudah mengabarkan tentang hal itu. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Termasuk Nabi Isa ini. Dan ingatlah, wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus olehnya kepada kalian, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan diutus pula oleh Allah memberi kabar gembira kepada kalian bahwa nanti akan datang seorang rasul sesudahku, namanya Ahmad atau Muhammad. Allah sudah kabarkan, Allah sudah takdirkan, Allah akan utus seorang nabi, penutup para nabi, penutup para rasul, namanya Ahmad atau namanya Muhammad, dan itu tertulis dalam semua kitab suci. Itu dikabarkan oleh Allah di semua risalah-risalahnya yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Tetapi begitu betul Allah utus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, ada kaum yang mengimani karena betul-betul beriman pada kitab sucinya yang turun sebelum Al-Quran, tapi ada kaum yang durhaka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Itu sudah jauh-jauh hari, sejak dulu para nabi, para rasul sudah diberi perintah oleh Allah mengabarkan tentang hal ini, tentang kerasulan Nabi Muhammad, dan tertulis dalam semua kitab suci. Ya, ada lagi. Halaman 6, arti hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'ad berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku. Beliau bersabda, engkau akan datang pada suatu kaum dari ahli kitab. Karena itu ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka mentaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada para fakir miskin mereka. Jika mereka mentaati itu, maka jagalah dirimu dari kehormatan harta benda mereka, dan takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya, karena
tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Yang mohon penjelasan pada kalimat yang akhir itu, jika mereka mentaati itu, maka jagalah dirimu dari kehormatan harta benda mereka. Kemudian yang kedua juga mohon dijelaskan, dan takutlah kamu dari doanya orang-orang yang teraniaya dan seterusnya. Jadi hadis ini secara keseluruhan ini tentang metode dakwah, metode mendakwahkan Islam. Pertama, ajak orang itu untuk bersyahadat, mentauhidkan Allah. Kalau mereka sudah bersyahadat, sudah mentauhidkan Allah, kemudian ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepadamu sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah menerima dan sholat 5 waktu sehari semalam, ajarkan kepada mereka, selain itu Allah juga mewajibkan zakat kepada kalian yang diambil dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang fakirnya di antara kalian. Kalau mereka menerima kewajiban zakat itu, maka ambillah zakat dari mereka, tetapi tetap jaga kehormatan harta mereka. Jangan diambil semuanya. Jangan diambil semuanya, jangan diambil hanya sedikit saja. Itu yang tidak boleh. Karena zakat sudah ada ketentuannya. Maka jangan dipaksa untuk diambil semuanya. Misal zakat 40 kambing itu satu ekor. Orang pun ekor itu. Maka jangan diambil 10. Kecuali kalau yang bersangkutan memang ingin bertatawu, menyerahkan 10 tanpa mendolimi, tanpa menganiaya dirinya sendiri. Misalkan sekerahkan 10 lah baru jadi peminta-peminta, berarti dia mendolimi dirinya sendiri. Maka ya cukup ambil satu saja, jangan lebih dari itu. Misal zakat mal ketentuannya 2,5%, ambil 2,5%. Kecuali yang bersangkutan itu ingin tatawu tanpa mendolimi dirinya sendiri, memberikan zakat lebih dari 2,5%, boleh saja karena tatawu dan tanpa mendolimi diri sendiri. Kita tidak boleh memaksa. Bagi orang-orang yang sudah wajib dan mampu berzakat, terus kita minta lebih dari ketentuan, itu tidak boleh. Kewajiban dari Nabi ajarkan pada kita untuk menjaga kehormatan harta umat Islam. Fa'iyyaka wa karaima amwalihim. Jauhkan dirimu dari kehormatan harta mereka. Maksudnya jangan mengambil lebih zakat dari ketentuan dengan cara paksa. Kalau kita mengambil lebih dari ketentuan dengan cara paksa, dengan cara memaksa, berarti kita tidak menjaga kehormatan harta orang Islam. Dan jika itu dilakukan, kita memaksa, ayo kamu zakat sekian, mosok mongrong 2,5%, harus lebih. Padahal kalau diambil lebih, orang ini menjadi terlantar. Berarti kita berbuat zalim, mendolimi orang lain. Kalau orang ini menengadahkan tangan, mendoakan kita dengan ketidakbaikan, dengan keburukan, hati-hati, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian dengan orang yang terdolimi, dengan orang yang teraniaya. Kenapa? Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah.
langsung sampai kepada Allah, tidak ada yang menghalangi. Maka Bapak Ibu hati-hati, jangan mudah-mudah, jangan suka menzalimi orang lain. Kalau orang lain ini menengadahkan tangan mohon pada Allah, ini pasti dikabulkan oleh Allah. Dan sifatnya cepat, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya, yang terzalimi dengan Allah, itu langsung tembus kepada Allah. Nah, ini maksud dari fa'iyyaka wa qaraima amwalihim. Ambil zakatnya sesuai dengan ketentuan. Jangan mengambil lebih dari ketentuan dengan cara paksa. Ambillah sesuai dengan ketentuan.